Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aika Hasim, mahasiswi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas 6A. Di sini saya akan membahas hadis tentang toleransi, yang mana diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hadis Tarbawi. Islam adalah ajaran yang menjunjung tinggi toleransi. Banyak ajaran tentang pentingnya toleransi dalam agama Islam, baik itu bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab yaitu tasamu, yang artinya sikap yang menunjukkan rasa saling pengertian, pemahaman, dan dengan didasari kerendahan hati terhadap sesama manusia. Sedangkan toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata toleran, yang artinya bersikap atau bersifat menengang atau membolehkan dan menghargai. Nah, jadi toleransi ini bukan berarti sikap yang acuh terhadap kebenaran atau kebaikan, melainkan toleransi ini merupakan sikap menghormati terhadap keberagaman dan martabat manusia yang bebas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya toleransi itu adalah sikap pemberian kebebasan kepada orang lain atau kepada masyarakat dalam menjalankan keyakinannya, mengatur dan menentukan kehidupannya masing-masing. Selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan atau tidak bertentangan dengan syarat-syarat terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Perlu diperhatikan dan diingat bahwa agama yang baik, yang lurus dan harmonis adalah agama yang toleran, sebagaimana dalam sabda Rasulullah menjelaskan tentang toleransi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Yazid qala akhbarana Muhammad bin Ishaq an Dawud bin al-Husaini an Ikrimah an Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallahi qala al-hanifiyatu samhah, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Yazid berkata, telah menggambarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yaitu yang lurus lagi toleran. Hadis di atas secara tekstual dikatakan bahwa agama itu adalah mudah. Yang dimaksud ialah agama yang mudah karena berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Dan agama Islam adalah agama yang mempunyai kemudahan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Dan agama yang paling disukai ialah karakter dari agamanya, karena semua karakter agama pada dasarnya disukai, akan tetapi agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama yang paling mudah. Nah, Islam itu adalah agama yang mudah dan toleransi terhadap para pemeluknya dan terhadap di luar pemeluknya. Islam bukan saja identik dengan ibadah spiritual saja, maka sejatinya Islam lebih daripada itu. Pada dasarnya, agama itu yang penting adalah karakternya yang mudah dan yang baik. Beragama bukan hanya ibadah saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi akhlak terpuji juga dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita berbicara mengenai akhlak terpuji, tentu saja berhubungan dengan keadaan sosial dan interaksi sosial. Tentu saja akhlak terpuji ini bersikap mudah terhadap orang lain. Artinya, kita harus saling menghargai dan menghormati sesama muslim dan non-muslim, dan bahkan kepada para binatang pun kita dianjurkan untuk bersikap kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang itu adalah rasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa
agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama Islam, yaitu agama yang menjunjung tinggi toleransi dari berbagai aspek, baik itu dari aspek akidah maupun syariah, serta selalu memberikan kemudahan kepada umatnya melalui ajaran syariatnya. Nah, adapun toleransi yang diajarkan oleh agama Islam yaitu saling menghormati dalam hal beribadah, namun tidak ikut dalam kegiatan ibadahnya, serta tidak boleh mengganggu umat non-muslim selama mereka juga tidak mengganggu umat Islam. Dan Islam menyuruh berlaku baik dan adil kepada semua umat tanpa terkecuali. Jadi Islam ini merupakan agama yang universal dan komprehensif, di mana tidak hanya membahas tentang hubungan manusia kepada Tuhan, hablum minallah, tetapi juga membahas hubungan manusia antara manusia dengan manusia, hablum minannas, dan manusia dengan alam, hablum minalam. Kemudian yang terakhir yaitu nilai-nilai pendidikan yang dapat kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama yaitu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan toleransi ini dapat menambah ketaatan kita atas perintah Allah dan taat pada sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kedua yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Jadi dengan toleransi ini kita dapat mendengarkan dengan baik apabila orang lain sedang berbicara, menerima dan menghormati pendapat orang lain walaupun itu berbeda agama, suku, dan budaya, dengan mengambil kebaikan yang ada serta menjalaninya jika itu benar dan baik untuk dilakukan. Yang ketiga, toleransi ini dapat melatih kesabaran. Jadi kita ini dapat bersikap sabar walaupun pendapat kita ini seringkali tidak dihargai, dan menerima kelembutan hati walau pendapat orang lain ini tidak selalu benar. Yang keempat yaitu memaafkan. Nah, dengan toleransi ini kita dapat memiliki sikap pemaaf, memberikan maaf itu lebih baik daripada balas dendam, dan juga memaafkan orang lain apabila orang lain itu berbuat salah. Kemudian yang kelima yaitu memiliki adab dan akhlak. Jadi dengan toleransi ini kita dapat mendengarkan pendapat orang lain, kemudian mengamalkannya yang baik dengan upaya memperbaiki akhlak dan ibadah kita. Dan juga diam saat orang lain berbicara adalah adab yang terbaik. Kemudian yang keenam yaitu keberanian. Toleransi ini dapat membuat kita jadi semakin berani. Artinya kita tidak takut dan tidak cemas mendengarkan pendapat orang lain yang tidak sependapat dengan kita, dan juga berani mengatakan kebenaran walaupun mendapat penolakan dari orang lain. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu tidak egois. Artinya dengan toleransi ini kita dapat menjadi seseorang yang tidak egois. Jadi tidak egois dalam mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain, mendengarkan kebaikan maupun keburukan dengan sikap yang damai, menghindari rasa dan sikap lebih baik daripada orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.